Halo teman-teman, pada video ini kita akan membongkar tuntas rahasia di balik salah satu alat paling powerful, model DISC. Jadi, apa sih sebenarnya DISC itu? DISC adalah alat penilaian psikologis yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian dan perilaku seseorang berdasarkan 4 dimensi utama yang saling berinteraksi: dominance, influence, steadiness, dan conscientiousness. Setiap huruf mewakili serangkaian karakteristik dan preferensi perilaku yang unik. Tujuannya bukan untuk melabeli Anda, melainkan untuk memahami bagaimana seseorang berperilaku, merespon lingkungan, serta menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tarik mundur waktu sejenak ke awal abad ke-20. Di sanalah kita akan bertemu dengan sosok brilian di balik konsep ini. Beliau adalah William Moulton Marston, seorang psikolog visioner dari Harvard. Marston juga dikenal sebagai pencipta Wonder Woman dan penemu lie detector, memperkenalkan fondasi DISC dalam bukunya yang revolusioner, Emotion of Normal People, yang diterbitkan pada tahun 1928. Latar belakang lahirnya model ini sangat menarik. Marston tidak tertarik pada patologi atau kelainan mental. Sebaliknya, ia terobsesi untuk memahami emosi orang-orang normal dan bagaimana emosi tersebut memengaruhi perilaku mereka dalam lingkungan sehari-hari. Tes DISC pertama kali digunakan untuk kepentingan militer, khususnya dalam proses penerimaan tentara Amerika Serikat menjelang Perang Dunia Kedua. Setelah terbukti keandalannya, tes ini kemudian meluas penggunaannya untuk rekrutmen umum. Lalu, bagaimana sih struktur dan format dari tes DISC ini? Dan bagaimana sih cara kerjanya? Pada bagian ini, kita akan membahas apa saja bagian-bagian dari tes DISC. Tes DISC memiliki 4 bagian utama yang saling berkaitan. Pertama, bagian kuesioner atau instrumen tes. Peserta akan diberikan serangkaian pernyataan atau kelompok kata yang menggambarkan berbagai perilaku. Dalam setiap kelompok, peserta diminta untuk memilih satu kata yang paling menggambarkan dirinya dan satu kata yang paling tidak menggambarkan dirinya. Biasanya, ada sekitar 24 hingga 28 kelompok kata dalam satu tes. Kedua, dimensi kepribadian DISC. Hasil dari kuesioner akan menunjukkan skor pada 4 dimensi utama, yaitu dominance, menggambarkan orang yang tegas, fokus pada hasil, suka tantangan, dan cenderung mengambil kendali. Influence, menggambarkan pribadi yang komunikatif, optimis, persuasif, dan suka membangun relasi. Steadiness, menunjukkan sifat yang stabil, tenang, sabar, dan bisa diandalkan dalam jangka panjang. Conscientiousness mencerminkan orang yang teliti, logis, terorganisir, dan memiliki standar tinggi. Ketiga, bagian hasil atau laporan tes. Disinilah semua data dari kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk grafik atau profil kepribadian. Laporan ini akan menunjukkan tipe kepribadian seseorang. Keempat, bagian interpretasi dan implikasi. Berdasarkan diagram profil kepribadian DISC, diperoleh data sebagai berikut. Orang dengan skor dominance tinggi biasanya tegas, langsung, suka tantangan, nyaman mengambil keputusan besar, dan fokus pada hasil serta efisiensi.
Skor sedang pada influence menunjukkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan persuasi yang cukup namun tetap logis. Orang dengan skor steadiness tinggi memiliki sifat sabar, setia, andal, suka rutinitas, dan lingkungan kerja yang stabil serta harmonis. Skor rendah pada conscientiousness menunjukkan kurang tertarik pada detail dan aturan, lebih fokus pada hasil besar, serta cenderung kurang terorganisir dan disiplin. Implikasi DISC untuk pengembangan diri dan karir. Pertama, gaya kerja. Dengan gaya kerja langsung dan fokus pada hasil, Anda cocok untuk posisi manajerial, wirausaha, atau project leader. Namun perlu belajar menyesuaikan kecepatan dengan anggota tim yang lebih hati-hati. Kedua, komunikasi. Kombinasi D dan S tinggi menghasilkan gaya komunikasi Anda yang tegas namun stabil. Tetapi perlu mengasah empati dan kemampuan mendengarkan agar tidak terkesan terlalu dominan. Ketiga, pengambilan keputusan. Dalam kecepatan mengambil keputusan, kadang Anda mengabaikan detail penting. Untuk itu, disarankan untuk melibatkan orang dengan preferensi conscientiousness tinggi untuk evaluasi akhir. Keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang ideal adalah yang memberi otonomi, stabilitas, dan tantangan hasil. Sebaliknya, kurang cocok dengan lingkungan yang penuh birokrasi atau aturan ketat yang dapat menghambat kemampuan Anda untuk bertindak cepat dan inovatif. Bentuk soal atau item DISC. Pertama, forced choice atau pilihan terpaksa 4 kata. Kedua, rating scale atau skala penilaian. Ketiga, pernyataan naratif. Keempat, pilihan gambar atau visual digunakan dalam versi anak atau tes nonverbal. Berikut adalah prinsip-prinsip krusial yang perlu dipahami. Pertama, bertindak spontan. Kedua, jujur pada diri sendiri. Ketiga, fokus pada konteks. Keempat, minimalkan gangguan. Setiap alat memiliki kekuatan dan keterbatasannya, termasuk DISC. Keunggulan DISC. Pertama, peta komunikasi. Memudahkan individu dalam memahami gaya komunikasi. Kedua, membangun tim seimbang, menunjukkan bagaimana gaya perilaku saling melengkapi, sehingga tim lebih efektif. Ketiga, pengembangan diri dan kepemimpinan, membantu mengenali kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Kelemahan DISC. Pertama, resiko simplifikasi. Hanya mengukur 4 tipe perilaku, tidak mencakup aspek kompleks seperti emosi atau nilai. Kedua, validitas psikometri beragam. Tidak semua versi DISC didukung riset kuat. Hasil harus dianggap gambaran umum. Menurut saya, model DISC tetap sangat relevan, bahkan lebih penting sekarang. Saat ini, dunia semakin terkoneksi, tapi lebih sering berkomunikasi secara virtual. Karena itu, memahami gaya DISC diri sendiri dan orang lain dapat membantu menjembatani kesenjangan komunikasi yang muncul. Nah, teman-teman, itu dia ulasan lengkap tentang model DISC. Alat tes psikologi sederhana tapi powerful untuk memahami perilaku diri dan orang lain. Semoga video ini membuka wawasan dan menginspirasi Anda menjadi komunikator dan anggota tim yang lebih baik. Bagaimana pengalaman kalian dengan tes DISC? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten menarik berikutnya. Sampai jumpa.